Mungkin kalimat literasi digital sudah tidak asing di telinga kita. Menurut Paul Gilster, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan dan memahami informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Upaya literasi digital sangat diperlukan di era digital canggih seperti ini untuk menyerap berbagai informasi. Upaya lain untuk mendukung literasi digital adalah pemahaman penggunaan aplikasi yang tepat dan pemahaman untuk mendalami mengenai informasi yang ada. Mengingat dampak mengenai penyebaran hoax dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan. Literasi digital di Indonesia masih sangatlah rendah. Berdasarkan survei Microsoft, netizen Indonesia berada di peringkat 3 terendah dari 32 negara akibat literasi digital yang rendah. Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Menkominfo, menjelaskan, saking aktifnya netizen atau warganet Indonesia di media sosial, membuat Microsoft melakukan survei tersebut. Hasil survei mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara. Ternyata, kurangnya literasi digital ini menyebabkan terjadinya kasus-kasus terjadi, seperti yang dialami oleh Zikria Zatil. Zikria Zatil, seorang perempuan 43 tahun asal Bogor, menghina wali kota Surabaya akibat postingan Facebooknya. Akhirnya dia ditangkap. Sambil terisak nangis, ibu dari 3 anak asal Bogor ini mengaku menyesal atas perbuatannya. Kira-kira mengapa ibu dari 3 orang ini melakukan perbuatan ini? Setelah kita pikir-pikir, dia adalah seorang warga Bogor, namun mengapa dia menghina wali kota Surabaya? Ini karena luapan emosi yang meluap-luap dan bersifat sementara membuat dia memberikan ujaran kebencian kepada wali kota Surabaya. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini terjadi diakibatkan oleh literasi digital di Indonesia yang masih sangat rendah. Kira-kira, mengapa literasi digital di Indonesia masih sangat rendah? Mari kita dengar opini dari berbagai narasumber. Ini untuk pertanyaan pertama, bagaimana kira-kira Ibu melihat literasi digital di Indonesia saat ini, di mana untuk sekarang dalam konteks pandemi ini semuanya kan hampir semuanya kayak berbaur digital gitu, Bu. Kira-kira gimana? Oh iya, kalau soal digital mungkin ketika sebelum pandemi mungkin sangat kurang. Tetapi ketika pandemi kan orang dituntut untuk bisa. Akhirnya kan yang kita tidak kebayang sebelumnya akan bisa, ternyata bisa juga. Jadi saya pikir ada keberuntungan ketika kondisi pandemi itu membuat Indonesia itu jauh lebih baik di dalam literasi digitalnya. Kalau di luar negeri kan mereka sebenarnya tahun 2003 ya ada MOOC ya, pembelajaran online atau e-learning itu kan mereka memang lakukan karena kalau musim dingin biasanya kan mereka nggak bisa ke sekolah tuh, jadi mereka dari dulu sudah terbiasa sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kan baru ini kita shocknya itu adalah pada saat pandemi, kita nggak bisa onsite. Nah, saya pikir banyak kemajuan sih ketika pandemi itu, dan yang menjadi permasalahannya apakah kita sudah maksimalkan, itu aja sih yang masih sulit dilihat. Terus fasilitas untuk bisa lebih baik itu memang Indonesia sangat kurang dalam hal internet ya, dan kecepatannya. Nah, kalau menurut saya itu sih, jadi kondisi pandemi memungkinkan orang Indonesia itu jauh lebih meningkat kemampuan digitalnya atau literasinya dibanding sebelum pandemi itu. Saya ingin bertanya nih, Bu, kira-kira Ibu pernah nggak sih mendapatkan berita atau pesan Ibu, pesan berantai kayak semisal kirimkan pesan ini kepada berapa grup bla bla bla, atau mungkin pernah Ibu pernah nggak sih dapat berita yang isinya itu tidak sesuai dengan judulnya, jadi seolah-olah sang pembuat berita itu ingin menarik opini pembacanya? Kalau pesan berantai di grup banyak, tapi saya tidak pernah meneruskan karena memang dari masalah kan, karena saya rasa memang itu tidak perlu diteruskan. Saya sudah tahu itu memang hoax. Dan kalau berita-berita yang judulnya beda dengan isinya, itu juga ada, cuman saya juga jarang membaca karena pernah sekali membaca juga, itu memang beda. Dan kalau kita tidak membaca, kita hanya berpatokan pada
perikopnya saja, memang kita pasti berpikirnya berbeda dengan isinya. Jadi ya saya biasanya saya tidak pernah membaca juga, karena saya memang orangnya malas baca. Jadi ibu cenderung menghindari berita-berita seperti itu ya. Yang ketiga, literasi yang sudah menurun ini tentu ada penyebabnya gitu. Jadi kalau dari kakak sendiri, apa yang menjadi penyebabnya dan mungkin solusi apa yang mungkin diberikan untuk mengatasi literasi digital yang menurun? Kalau menurut saya sih ya seperti yang saya bilang tadi ya, sekarang banyak penggunaan simbol juga gambar, itu membuat orang lebih tertarik untuk melihat simbol, gambar, itu langsung berbicara seperti ini. Karena kan literasi juga penting. Saya kalau jadi membuat ini, saya solusinya adalah dengan membuat literasi itu lebih menarik lagi, misalnya kemudian divariasi sehingga tidak terkesan membosankan. Karena kan kita kalau sudah mendengar kata literasi itu pasti image-nya langsung bosan gitu ya. Jadi kita perlu membuat variasi-variasi baru dalam literasi supaya itu jadi lebih menarik. Literasi digital di negara Indonesia saat ini sangat berdampak pada transformasi informasi digital yang diberikan. Ada dua aspek penting yang perlu dilihat dari literasi digital. Yang pertama, kemampuan masyarakat dalam menggunakan literasi digital tersebut dalam berbagai platform, misalnya Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan yang kedua, kemampuan masyarakat dalam menyaring dan mengevaluasi informasi yang diberikan. Namun dua aspek tersebut justru tidak diresponi dengan baik oleh masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat langsung menelan mentah-mentah informasi yang diberikan ataupun yang tertuang di dalam digital tersebut. Dan juga terutama soal aspek yang kedua menjadi persoalan untuk masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia kurang bisa untuk menyaring informasi yang diberikan. Apa yang tertuang di media sosial menjadi hal yang terus ditanamkan di dalam pikiran dan tidak mencari dari berbagai sumber-sumber yang menunjukkan kebenaran dari informasi tersebut. Jadi warga negara langsung menyuarakan komentar yang negatif, langsung menjat seseorang ataupun langsung ikut-ikutan kepada warga-warga netizen di negara Indonesia. Jadi hal ini menjadi persoalan bagi literasi digital di masyarakat Indonesia. Kurangnya budaya filter, budaya membaca, literasi dan sebagainya masih sangat minim di Indonesia, sehingga literasi digital di negara Indonesia mulai menurun. Masyarakat online, sering juga disebut sebagai netizen atau warganet, adalah orang-orang yang aktif memberikan pendapat dan juga komentar di media sosial dan juga kegiatan aktif lainnya di internet. Di Indonesia sendiri, hal tersebut semakin leluasa karena disokong dan didukung dengan adanya iklim demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat dan juga menyampaikan opini di media sosial dengan bebas. Dengan adanya kebebasan ini, masyarakat online seharusnya dapat menjadi agen dan juga sebagai perubahan politik, justru menggunakan media sosial sebagai sarana untuk saling melontarkan komentar dan juga pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, namun mereka tidak mengerti atau tidak memahami inti sebenarnya dari isu atau permasalahan tersebut. Banyak berbicara, namun sedikit membaca. Mungkin hal tersebut yang dapat menggambarkan masyarakat online di saat ini. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya literasi masyarakat online di media sosial. Melihat urgensi literasi digital dan media sosial saat ini, lalu apakah solusi dan langkah nyata yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat meminimalisir hal ini? Pertama, pemerintah melalui ranah pendidikan dapat memberikan edukasi mengenai etika berkomunikasi dan etika bersosial media, dibarengi dengan menekankan critical thinking. Mengapa? Hal ini karena dengan kemudahan mengakses internet, sangat memungkinkan banyaknya informasi yang bergulir dan tersebar. Karenanya, tanpa dibarengi dengan pemikiran yang kritis, maka segala bentuk informasi akan diserap dan diterima oleh pemakai tanpa pemikiran yang panjang. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi dan merambat lebih luas, seperti memicu adanya ujaran kebencian, dan lain-lain. Oleh karenanya, sangat penting bagi keluarga, pendidikan hingga pemerintah untuk menerapkan sistem pendidikan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada kognitif tetapi juga karakter. Di sisi lain, pemerintah perlu menerapkan budaya literasi di semua jenjang pendidikan sebagai langkah konkret dalam mengembangkan kemampuan literasi generasi muda sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
dalam komponen sekolah misalnya. Semua warga sekolah dapat berkolaborasi dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan membaca. Terlepas dari semua itu, peran guru sangatlah penting dalam mengarahkan serta menuntun siswa-siswinya dalam menginterpretasi informasi yang terdapat dalam bacaan mereka. Dengan demikian, dapat dipastikan tercipta progresivitas kemampuan literasi generasi muda secara berkelanjutan. Sebagai warga negara, peranan warga negara sangat dituntut untuk berpartisipasi dalam perkembangan zaman. Digital saat ini memberikan dua dampak kepada kita, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif akan didapatkan apabila kita sebagai warga negara dapat menggunakan dan memahami literasi digital dengan baik. Digital dijadikan sebagai wadah yang menambah wawasan, pengetahuan, membangun persaudaraan, membangun karakter, dan hal positif lainnya. Sementara itu, akan didapatkan juga dampak negatif apabila kita menggunakannya secara senonoh dan semena-mena. Adanya informasi yang belum pasti, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jika ada sesuatu yang mendapat hujatan, kita juga tidak boleh ikut-ikutan. Justru, kita harus menasehati sehingga tidak terjadi konflik ataupun ketidaksopanan dalam digital. Jadi, bijaklah sebagai warga negara dalam menjalankan peran di era serba digital ini. Jangan melihat dari covernya saja tanpa mencari sumber kebenaran. Dan hal yang pasti adalah bahwa sebagai gambar dan rupa Allah, kita memiliki akal budi dalam keseharian kita. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32, kita diingatkan kembali untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan dan kita akan mengetahui kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita akan mengetahui sikap dan tindakan kita dalam menanggapi berbagai informasi di sosial media kita. Seharusnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi garam dan terang, menuntun orang lain untuk bisa bersama-sama bertoleransi, saling mendukung, saling menghargai, dan saling memiliki satu dengan yang lain.